Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Nanti di hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau orang waktu di dunia rajin salat, maka insya Allah di alam barzah, di alam akhirat dia akan selamat. Kalau salatnya baik, maka amal-amal yang lainnya akan baik sehingga menyelamatkan kehidupan di alam akhirat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tapi kalau di dunia ini sudah malas mendirikan salat, bahkan lalai terhadap salatnya, maka orang semacam ini akan mendapatkan azab, siksa Allah di alam barzah dan di alam akhirat. Tentu kita menyadari untuk apa kita mendirikan salat. Kita sadar bahwa kita milik Allah, bahwa kita hidup di dunia ini ada Allah, ada pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Salat adalah sarana untuk kita mengingat Allah. Salat adalah sarana untuk menyambung hubungan vertikal kita kepada Allah. Maka orang yang tidak salat, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Baik. Masih memberikan kesempatan hidup kepada hamba-hambanya walaupun malas mendirikan salat. Masih memberikan kesempatan hidup kepada hamba-hambanya yang sibuk mencari dunia sehingga dia melupakan salatnya. Di sisa-sisa umur kita, mari kita gunakan untuk mencari hidayah, untuk mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Nabi memberikan ancaman, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Orang yang meninggalkan salat karena sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Maka hati-hati dengan ancaman dari baginda Nabi. Tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang muslim, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang percaya alam akhirat, yang percaya hari kiamat, yang percaya yaumul ba'ats, yang percaya yaumul mizan, yang percaya yaumul hisab, yang percaya siratal mustaqim. Tidak ada alasan untuk kita tidak mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat tak bergeser kaki manusia sedikit pun hatta yus'ala, sampai ditanya tentang 4 persoalan di hadapan Allah. Satu di antaranya yang akan ditanya oleh Allah, an umurihi fi ma'afna, umur yang diberikan oleh Allah kau gunakan untuk apa? Orang-orang yang meninggalkan salat akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Ancaman dari Allah bagi orang yang suka meninggalkan salat, bagi orang yang malas mengerjakan salat, maka siksaannya amat sangat dahsyat. Orang yang meninggalkan salat akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka Saqar yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api di dunia yang paling panas. Apinya sangat menyala-nyala. Ketika orang masuk ke dalam neraka Saqar, meleleh semua dagingnya, hancur berantakan, kepalanya hancur berantakan, tangan, kaki, perut, otak, semuanya hancur, kemudian disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Ketika hancur kulitnya, disempurnakan lagi oleh Allah, diganti dengan kulit-kulit yang baru oleh Allah. Terus-menerus merasakan pedihnya siksaan api neraka Saqar yang menyala-nyala. Maka orang yang suka meninggalkan salat, tidak mau mendirikan salat, Allah sediakan tempat khusus yaitu neraka Saqar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita berusahalah kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang saleh, karena orang yang melakukan amal-amal saleh akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li ibadil salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terlintas di telinga, wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran.
Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendirikan salat, maka dia menjadi hamba Allah yang baik. Dia laksanakan perintah Allah, dia kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang pahalanya sangat dahsyat, pahalanya sangat luar biasa, akan menyelamatkan manusia dari alam barzakh, akan menyelamatkan manusia dari alam akhirat. Orang yang suka meninggalkan salat, orang yang tidak mau mendirikan salat, orang yang malas untuk mengerjakan salat, nanti di alam barzakhnya Allah buat kuburnya sempit, gelap, sepi, tak berteman. Kemudian Allah kirim ular yang sangat besar yang akan memakan kepala orang ini sampai ke ujung kakinya, akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah siksaan orang yang tidak mau mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan salat, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa kehidupan tenang, tentram, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangkan ketenangan itu? Di dalam Quran surah Al-Fat ayat 4, Allah berfirman, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang sudah menghadirkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Sempit rezeki kita bukan karena kurang usaha, tapi karena kita kurang dekat dengan Allah. Karena kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sediakan rezeki kita, Allah sudah takar rezeki kita. 50.000 tahun yang lalu sudah ditakar rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terlalu jauh melupakan Allah, kita terlalu egois, tidak mau ingat kepada Allah. Dengan kita rajin senantiasa mendirikan salat, maka salat itu akan menjamin ketenangan dalam hidup kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Saat sholat, itulah hati kita menjadi tenang. Rasa-rasanya kita dekat dengan Allah. Rasa-rasanya kita selalu merasa kehadiran Allah. Allah selalu bersama hamba-hambanya. Maka selalulah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup ini, kalau hidup terasa sempit, ingatlah Allah. Kalau hidup terasa susah, ingatlah Allah. Kalau ujian begitu berat, ingatlah Allah. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Ingatlah Allah dengan mendirikan salat. Maka salat itu sebagai penentu kita selamat dalam kehidupan alam barzakh dan kehidupan alam akhiratnya. Kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kita buktikan melalui salat kita. Allah tak butuh dengan salat kita, kitalah yang butuh dengan salat itu untuk dekat dengan Allah. Andai sedunia ini tidak ada orang yang salat, maka Allah tak akan pernah turun derajatnya. Allah tak pernah mengambil manfaat dari salat kita. Allah tak pernah mengambil keuntungan dari salat hamba-hambanya. Tapi kitalah yang perlu Allah, kitalah yang butuh dengan Allah, kitalah yang mengharapkan Allah. Maka dengan salat itu segala hajat-hajat di dunia, segala keinginan-keinginan akhirat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salat itu segala hajat kita, segala keinginan kita curhatkan kepada Allah melalui salat kita. Kita berdoa kepada Allah, maka dengan salat itu akan membuat seorang hamba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.